Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih berada di bab yang keberapa? Bab yang kelima. Masih membahas tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan kita lanjutkan pada kesempatan kali ini. Wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam idza faqada ar-rajula min ikhwanihi salasata ayyam sa'ala anhu. Rasulullah itu ketika tidak menjumpai sahabat-sahabatnya selama 3 hari, maka Rasulullah akan menanyakan kepada orang tersebut. Misal biasanya hadir majelisnya beliau 3 hari kok tidak hadir, ini kemana? Ditanyakan sama beliau. Itu salah satu bentuk perhatiannya beliau kepada sahabat-sahabatnya. Kalau lebih dari 3 hari, ya bisa jadi kenapa kok harus 3 hari, ya mungkin karena kalau masih sehari 2 hari itu ya wajar mungkin. Tapi kalau sudah 3 hari itu bisa jadi khawatir terjadi apa-apa, apa ada masalah, apa dia lagi sakit, atau lagi ada hal-hal yang menyusahkan, itu ditanyakan. Kalau orang itu tidak peduli kan, ya sudah, mau dia hadir, mau dia tidak hadir, mau dia itu sering ketemu sama beliau, Rasulullah sama tidak, itu tidak jadi urusan. Tapi akhlaknya Rasulullah itu begitu. Nanti kalau jadi guru atau jadi, ya tidak harus jadi guru, tidak harus jadi guru, misalnya jadi teman gitu. Kok lama tidak kelihatan, itu coba di WA gitu. Itu orang kadang seneng. Mana kok lama kok tidak kelihatan? Biasanya mungkin sering ngobrol bareng atau sering lihat di pasar atau sering lihat di mana. Kok lama kok tidak ketemu? Biasanya sering lewat ke sini. Barangkali dia itu sakit. Sedangkan kita sebagai sesama muslim itu kan punya kewajiban, kalau kita ada saudara kita yang sakit, ya dijenguk begitu. Atau mungkin dia lagi sibuk mempersiapkan hal-hal yang membahagiakan, ya kita kasih selamat. Barangkali dia ya lupa belum ngasih undangan dan sebagainya gitu. Itu akhlaknya Rasulullah begitu. Fa in kana ghaiban da'alahu. Kalau misalnya orang yang dicari itu tidak ada, ghaib. Ghaib itu ya bukan artinya makhluk gaib, bukan. Artinya tidak ada, didoakan oleh Rasulullah. Wa in kana syahidan, kalau orangnya ada, diziarahi, dikunjungi. Rasulullah itu ya begitu tipe orangnya. Jadi memang sebenarnya dakwah itu tidak harus melulu di atas panggung, di atas podium, tidak selalu melulu pakai mic. Dengan kita main dari satu rumah ke rumah yang lain itu lebih mengena sebenarnya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah itu perhatiannya full perhatian itu Rasulullah itu. Sebagian orang itu kan punya satu kelompok, itu saya salut dengan dakwahnya, itu model dakwahnya itu door to door itu, dari rumah ke rumah. Pernah ada salah satu tokoh yang cerita ke saya, ada satu kelompok itu yang memang dakwahnya begitu. Jadi awalnya yang tidak sholat itu jadi mau sholat, awalnya yang tidak pernah ke masjid itu jadi mau ke masjid, karena memang door to door, tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, bukan dengan misalnya orang tidur di rumahnya, ayo bangun, ayo ke masjid, ya tidak bisa kalau begitu. Contoh yang paling gampang ya, kemarin di sini itu ada acara
pertemuan alumni pondok saya dulu di Tambak Beras Jombang. Saya mendata beberapa alumni dan ternyata di Rawan sini, di Besuki sini ternyata ada dan saya tidak tahu. Hanya saya dikasih tahu ancar-ancar rumahnya. Oh, di sana rumahnya. Hanya saya datangi ke sana. Tuan rumah itu merasa senang, merasa terharu dan datang. Kenapa? Ya karena memang orang itu kalau didatangi itu ngerasa apa ya? Senang gitu loh. Ngerasa senang. Siapapun itu ya ngerasa senang, apalagi dengan cara yang bagus. Jadi merasa lebih terhormat gitu. Maka Rasulullah juga begitu. Kalau sudah 3 hari tidak kelihatan, kalau memang ada di rumahnya ya dikunjungi. Kalau udah ada, didoakan. Mungkin dia lagi bepergian atau tidak tahu kemana begitu. Wa in kana maridun adahu. Dan jika ini sakit orangnya, maka beliau menjenguk. Padahal ya beliau itu sudah imam, sudah pemimpin, sudah presiden, tapi biasa menjenguk rakyatnya itu biasa begitu. Karena memang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari orang yang dipimpin. Itu beliau itu luar biasa. Kalau lagi sakit dijenguk atau setidaknya dihibur biar sakitnya itu lebih ringan, atau dia lagi butuh bantuan dibantu sama beliau. Itu akhlaknya beliau begitu. Ini sebenarnya bisa kita praktekkan sebenarnya. Kan setiap kita itu kan punya teman, punya orang yang sering ketemu dengan kita. Ya siapapun itu, mau teman mau siapa kan sering kan. Kalau misalnya 3 hari saja tidak ketemu, kalau punya nomornya di WA, kalau tahu rumahnya didatangi gitu. Karena kalau kemana kok lama tidak kelihatan, barangkali dia ada masalah. Itu senang loh orang itu ngambil hati orang. Dan yang paling terpenting kita niat untuk mencontoh Rasulullah. Itu sangat luar biasa. Saya teringat cerita perjalanannya Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Itu santrinya Habib Umar yang Masya Allah punya majelis Rasulullah yang jamaahnya ribuan. Dan bahkan pernah waktu itu mengadakan acara pengajian tablik akbar di Monas. Itu jamaahnya bisa dikatakan masuk rekor melebihi jamaah konser-konser itu, sampai berapa juta itu. Pernah lihat ada acara konser sampai 1 juta? Kemungkinan tidak ada. Tapi ini beliau Masya Allah saking ikhlasnya beliau itu berjuang berdakwah. Diceritakan, saya pernah dengar cerita itu, beliau dulu dakwahnya itu dari rumah ke rumah, kadang diusir, kadang dimarahi, kadang juga dikata-katain. Itu dia sabar. Sampai sekarang Masya Allah jamaahnya luar biasa karena keikhlasan beliau dan saking cintanya beliau kepada Rasulullah. Jadi pernah beliau ditanya sama Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus Surabaya, Habib antum ini sudah pernah berapa kali mimpi ketemu Rasulullah? Dijawab sama Habib Munzir, 99 kali. Masih 99 kali. Kita setengah kali aja tidak tahu pernah mana itu. Ya, makanya sampai saya posting video di story itu. Jadi waktu itu beliau itu Habib Munzir itu mimpi ketemu Rasulullah. Beliau ini bilang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku rindu ketemu dengan engkau. Kalau bisa butakan saja mataku karena tidak ada yang lebih indah yang aku lihat selain engkau, itu tidak ada." Ini sama persis seperti ceritanya sahabat ketika Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat itu sahabat itu macam-macam. Ada salah satu sahabat itu yang waktu itu berkebun
dikabari oleh anaknya, wahai ayah, ini Rasulullah wafat. Langsung sahabat ini berdoa, ya Allah, lebih baik engkau butakan saja mataku, karena selain melihat Rasulullah tidak ada yang indah. Buta seketika waktu itu. Tapi ini Habib Munzir tidak langsung begitu. Kata Rasulullah, tunggu saja, di usia 40 tahun engkau akan bertemu dengan aku. Waktu itu beliau itu bercerita umur sekitar 37 tahun, Habib Munzir ini. Dan betul, beliau wafat di usia yang sangat muda, sekitar usia 40 tahun. Itu orang itu kalau sudah cinta itu begitu. Masa setidaknya kita walaupun tidak mimpi ketemu Rasulullah, setidaknya kita itu belajar untuk mencintai. Levelnya kita itu begitu. Alhamdulillah, nanti di besok ini kita akan kedatangan tamu kehormatan kakaknya Habib Munzir, di Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, tanggal 1 Juni, hari Kamis malam Jumat. Boleh hadir untuk umum acara Majelis Rasulullah sekaligus peresmian Masjid Al-Habsyi Nur Taufik, dan juga ada hallnya keluarganya beliau itu. Insyaallah beliau hadir nanti sama Habib Idrus dari Surabaya hari Kamis malam Jumat. Masya Allah, kita itu senang gitu belajar, mencontoh, belajar, walaupun kita saya itu membayang kayak ngelihat film gitu. Ya apa kalau ini betul-betul ada di hadapan kita, itu sebegitu indahnya orang model seperti Rasulullah begitu. Nggak usah Rasulullah orang-orang biasa saja, kalau begitu kita itu senang ngelihatnya itu, senang, adem gitu. Kadang orang sekarang kan, penyakitnya orang sekarang itu kalau sudah misalnya punya pangkat, punya jabatan, atau setidaknya dia punya nama jadi tokoh agama atau tokoh masyarakat, kayaknya agak gengsi gitu kalau misal ada muridnya itu sakit dijenguk, atau ada muridnya itu misalnya melahirkan, istilahnya orang besuk kita tile, itu kayaknya agak gengsi begitu. Padahal ya itu hal yang luar biasa itu, untuk mengikat setidaknya itu, kalau bahasa gampang itu ngambil hati, bukan untuk tujuan yang tidak baik, tapi untuk tujuan yang baik, biar itu dia itu lebih mudah untuk diajak untuk ke arah-arah yang positif gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqbilu ala ashabihi bil mubasatah hatta yadunna kullun minhum annahu a'azzu alaihi min jami'i ashabihi. Rasulullah itu kalau ketemu dengan sahabat-sahabatnya begitu, beliau menatap dengan penuh keceriaan, dengan penuh kegembiraan, semuanya diperlakukan sama, sampai setiap orang yang ada di hadapan beliau itu merasa saya yang paling mulia di antara yang lain. Masya Allah, luar biasa. Jadi saking beliau itu akrabnya dengan sahabat-sahabatnya, ketika kumpul bareng pun itu sampai merasa saya ini yang paling mulia di antara yang lain. Padahal ya urusan kemuliaan itu ya Rasulullah sudah tahu, ini yang lebih mulia, ini yang di bawahnya, ini yang di bawahnya lagi. Tapi semua orang itu ngerasa begitu. Kalau ada orang begituan itu jangan dilepas. Orang yang baiknya luar biasa kepada semua orang itu, kita ngerasa kayak saya ini orang yang teman yang paling akrab, yang begitu orang luar biasa itu. Sedikit mencontoh akhlak Rasulullah, luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti kullaman jalasa ilahi nasibahu minal basyashah hatta yadunna annahu akramun nasi alaihi. Rasulullah itu kalau duduk bareng dengan sahabat-sahabatnya, dengan orang-orangnya, dengan muhibbin-muhibbinnya, pecinta-pecintanya, dengan rakyatnya, dengan semua orang, itu beliau itu senyum, beliau itu menyenangkan gitu. Istilahnya kalau sekarang itu nemui tamu itu betah gitu, berlama-lama itu betah, bukan kapan ya pulang gitu. Betah itu, berlama-lama dengan beliau itu betah. Sampai tadi dalam satu riwayat dijelaskan, sampai setiap orang itu ngerasa
aku ini yang paling mulia, aku ini yang paling mulia. Padahal semuanya diperlakukan sama oleh Rasulullah. Wa an Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi wa hadithihi ala asyaril qaumi yata'allafuhum bidzalik. Disebutkan oleh Amr bin As, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah itu ketika berhadap-hadapan dengan jamaahnya, dengan sahabat-sahabatnya, beliau itu pasti menatap mereka dengan tatapan yang menyenangkan, menyambut mereka dengan sambutan yang menyenangkan, bahkan kepada orang yang paling buruk di antara mereka. Ya misalnya tamunya itu mungkin orang yang pembenci Rasulullah, mubghid, dia itu orang yang tidak suka sama Rasulullah, tetap dengan wajah yang sama. Ini yang susah kalau yang ini. Kalau misalnya kenal orangnya biasa, itu mungkin masih bisa kita lakukan. Kalau ini susah, tapi ya berusaha belajar. Misalnya tiba-tiba datang orang yang ya walaupun bukan musuh bebuyutan, setidaknya kita itu tidak suka dengan orang itu, Rasulullah itu tetap dengan wajah yang sama, menyenangkan, adem, bikin orang itu betah untuk berlama-lama, itu walaupun kepada asyaril qaum, kepada orang yang paling buruk sekalipun, tetap diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Fakana yuqbilu biwajhihi wa hadithihi alayya hatta dhanantu anni khairul qaum. Sampai ini yang cerita siapa tadi namanya? Amr bin As. Sampai Amr bin As ini cerita, beliau itu kalau sudah lagi nyambut kita, termasuk saya ini, kata Amr bin As, sampai aku mengira bahwa aku adalah orang yang terbaik di antara sahabat-sahabat yang lain. Pede banget ini orang. Amr bin As ini. Sampai akhirnya Amr bin As ini memberanikan diri untuk bertanya, saking saya ini kok kayaknya perlakuannya beda dibanding sahabat-sahabat yang lain, padahal ini sama semua. Sampai saking kepedeannya Amr bin As ini pernah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ana khairun au Abu Bakrin. Wahai Rasulullah, yang lebih baik itu aku apa Abu Bakar? Saking pedenya ini Amr bin As ini, ya Rasulullah itu orangnya jujur dan merasa bahwa sahabat yang bertanya ini juga tidak bakal tersinggung. Ya dijawab, faqala Abu Bakrin, Abu Bakar. saking pedenya ini. Dan itu efek dari sikap Rasulullah yang begitu hangat, begitu lembut, begitu menyenangkan orang. Kemudian ditanya lagi Rasulullah itu, faqultu ya Rasulullah ana khairun am Umar. Ini yang ditanyakan orang-orang berkelas ini. Saking pedenya. Kalau begitu, kalau sama Umar gimana wahai Rasulullah? Umar bin Khattab. Dijawab oleh Rasulullah, faqala Umar, ya lebih baik Umar. Saking bedanya Amr bin Az ini, ya lebih baik Umar daripada kamu. Ini kan memang sudah jelas sahabat-sahabat terbaik itu ya Khulafaur Rasyidin dan Al-Asyra Al-Mubasysyirun bil Jannah. 4 sahabat Khulafaur Rasyidin dan 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Nah, gitu loh. Jangan ini kan tidak masuk. Masih belum puas Amr bin Az ini. Wahai Rasulullah, faqultu ya Rasulullah ana khairun am Utsman. Lebih baik mana aku apa Sayyidina Utsman? Rasulullah dengan jawaban yang sama, tidak dibuat-buat. Faqala Utsman, ya lebih baik Utsman. Mau tanya Ali nih kok kayaknya terlalu tinggi gitu. Akhirnya beliau ini Amr bin As ini berkata, falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasadaqani. Setiap kali aku bertanya kemudian dijawab oleh Rasulullah dengan kejujuran, tidak berpura-pura dan tidak dibuat-buat. Sampai akhirnya Amr bin As ini bilang, falauditu anni lam akun sa'altuhu. Kalau begitu ya mending tadi itu saya tidak usah tanya aja sekalian gitu. Saking ini bukan masalah pertanyaannya, tapi saking para sahabat, setiap sahabat itu merasa bahwa dia itu diperlakukan dengan perlakuan yang amat sangat baik, sampai merasa saya ini sahabat terbaiknya Rasulullah. Kalau sekarang istilahnya itu saya ini murid terbaiknya, saya ini teman akrabnya. Padahal ya
dia memang orangnya terlalu baik sehingga kepada siapapun itu juga baik gitu. Saya pernah di WA salah satu orang gitu. Ya memang ini seperti ini tidak perlu disebut nama selama bukan hal yang sifatnya maksiat yang terang-terangan. Dan dia alumni pondok pesantren besar dan juga pernah belajar di Timur Tengah juga tidak saya sebutkan. Cara pernah beli sesuatu di toko begitu. Di toko, kemudian ada yang ngelayani. Sudah, dia waktu itu sama saya di toko, cuma dia nemeni aja, tidak beli-beli. Setelah selesai, saya di rumah, di WA sama ini orang ini. Ustadz, kalau bisa, kalau orang seperti itu tidak usah direspon. Dia itu dingin, sikapnya itu dingin. Dia itu jahat orangnya gitu. Padahal pikir saya kan, jahat yang seperti apa? Jahat seperti itu kan ya, anggap saja kalaupun jahat ya kelasnya itu kelas ringan gitu. Saya bilang, orang jahat itu ya harus dijahati gitu. Dia itu WA begitu. Dengan mengutip dalil Al-Qur'an, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun bimisliha. Kalau tidak salah itu Al-Qur'an. Balasan dari keburukan ya keburukan itu sendiri. Dengan keburukan yang sama. Tapi saya jawab di WA itu, ayat itu ada terusannya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Siapa yang maafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ada di sisi Allah gitu. Terus saya bilang, kamu mau mencontoh siapa gitu? Dia tidak bisa jawab. Terus, apakah gurumu mencontohkan seperti itu? Dia juga tidak bisa jawab. Artinya ya kita itu tidak cukup sekedar punya ilmu, tapi berusaha sebisa dan semaksimal mungkin untuk mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu, dengan kita bersikap yang baik walaupun kepada orang yang tidak baik. Ya sebisa kita, otomatis sebisa kita. Ya kita tingkatkan sedikit demi sedikit, bertahap, step by step itu, sedikit demi sedikit. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti kullaman jalasa ilaihi nasibahu min wajhihi hatta ka'anna majlisahu wa sam'ahu wa hadisahu wa latifa mahasinihi wa tawajjuhahu lil jalisi ilaihi. Ini yang luar biasa ini. Rasulullah itu ketika duduk bersama banyak orang, itu semuanya mendapatkan porsi yang sama. Seakan-akan di sini dijelaskan, seakan-akan misalnya beliau duduk bersama 10 orang gitu misalnya. Itu semuanya mendapatkan porsi yang sama dengan sikap baiknya Rasulullah, seakan-akan setiap orang itu merasa bahwa Rasulullah sedang ngomong sama orang itu saja. Ini susah-susah gampang. Saya pernah bertamu begitu. Saya pernah bertamu ke satu rumah, tamunya banyak. Ada hampir sekitar 20 atau 30-an gitu. Dan tuan rumah ini ngajak ngomongnya itu kepada 1-2 orang saja. Kepada 1-2 orang saja. Tapi kalau Rasulullah wajahnya menghadap satu persatu itu. Satu persatu, dan mereka semuanya merasa setiap orang itu sebenarnya ini tamunya cuma saya. Yang diajak ngobrol itu cuma saya, paham? Ya, paham. Jadi semuanya mendapatkan porsi yang sama. Kadang kita kan juga susah-susah gampang memang ini. Kalau lagi tamunya banyak orang, paling mungkin yang ditanya cuma yang kenal-kenal aja. Kan ya? Enggak ditanya satu persatu, oh ini gimana kabarnya, gini. Enggak. Paling cuma ngomongnya ke itu, yang lain jadi pendengar setia. Jadi yang ngerasa bahwa tamunya yang diajak ngomong itu, tapi Rasulullah tidak seperti itu. Setiap orang yang duduk bersama beliau, mereka semua itu merasa bahwa yang diajak ngomong adalah saya. Padahal Rasulullah
memperlakukan mereka dengan porsi yang sama-sama baiknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Manusia yang sangat indah, yang apa kemarin itu bahasanya itu lam ara qablahu wala mislahu ba'dah. Nah, seperti ini harus hafal gitu. Lam ara qablahu wala mislahu ba'dah. Untuk menggambarkan akhlak Rasulullah itu, siapa yang ditanya itu kemarin? Siapa yang bilang itu? Siapa? Siapa? Lam ara qablahu wala mislahu, lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang berkata ini Sayyidina Ali. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Aku tidak pernah melihat orang sebelum dan setelahnya Rasulullah yang bisa menandingi Rasulullah. Kita lanjutkan, wa majlisuhu ma'adzalika majlisu haya'in wa tawadhu'in wa amanah. Majlisnya Rasulullah itu adalah majlis yang dipenuhi dengan sifat malu, rasa malu, dan dipenuhi dengan sifat tawadhu, rendah hati, wa amanatin, dan dipenuhi dengan sifat kepercayaan, amanah. Jadi di satu sisi yang lain Rasulullah itu mungkin membuat sahabat-sahabatnya itu senang, tersenyum, gembira, tertawa, tapi tetap majelisnya berwibawa. Semuanya itu punya rasa malu, tetap keluar dari majelisnya Rasulullah itu dipenuhi dengan ketawaduan. Tidak kayak sebagian majelis-majelis itu kadang-kadang keluar dari majelis ya biasa-biasa. Bahkan di majelis tidak ada pengaruh apa-apa di dalam hatinya. Saya benar-benar merasa prihatin ketika saya pernah ketemu dengan salah satu khodim majelis yang jamaknya juga banyak, bisa dikatakan ribuan. Masya Allah, pernah saya ceritakan di hari raya justru gibah orang salah satu khodim majelis juga. Dan itu seperti itu udah bagus. Kita itu menyebarkan ilmu itu bukan pakai ilmu rumus dagang yang harus ada persaingan. Tidak bisa. Semua orang itu punya bagiannya masing-masing. Sudah ditakdirkan oleh Allah, oh ini bagiannya fulan bin fulan, ini bagiannya fulan bin fulan. Tidak usah merasa ada persaingan, karena justru dengan semakin banyak ustadz, semakin banyak kiai, semakin banyak masyayikh yang menyebarkan ilmu, semakin terkurangi beban dakwah kita. Coba seandainya semua orang harus ke saya, oh tanggung jawabnya besar itu. Kalau ada yang tersesat gimana? Luar biasa nanti tanggung jawabnya. Qala ta'ala, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Kata Allah di dalam Al-Quran, dengan rahmat Allah lintalahum. Rasulullah itu ini menjelaskan sifat Rasulullah di dalam ayat surat Ali Imran ini, ayat 159. Ini menjelaskan tentang sifat Rasulullah. Rasulullah itu mengaplikasikan sifat rahmatnya Allah kepada sahabat-sahabatnya, kepada semua orang, dengan akhlaknya yang baik, dengan budi pekertinya yang baik. Walau kunta faddan ghalidul qalbi, seandainya Rasulullah itu bersikap dengan sikap yang tidak baik, Rasulullah itu jahat, kalau tidak suka dia bilang tidak suka, kalau memang tidak berkenan ditunjukkan wajah ekspresi yang tidak menyenangkan, misalnya begitu. Ghalidul qalbi juga hatinya keras, lan faddu min haulik, pasti akan lari. Maka memang ini rumusnya orang dakwah itu, orang ngajak itu ya sekiranya tidak menjadikan orang itu lari, ya, pelan-pelan. Ya itu pernah lihat di YouTube ada namanya Habib Novel Al Idrus Solo. Lembut gitu cara dakwahnya. Pernah ngundang salah satu band di rumah beliau, dan itu di syuting dari pertama kali nyampe mobilnya itu, namanya band namanya Slang. Slang itu ya begitu.
pernah tersandung kasus narkoba, pernah ini dan itu, pernah juga macam-macam. Intinya begitu. Tatoan juga. Tapi itu disambut di depan pintu rumah, ketika masuk pagar tuh dengan sambutan seakan-akan yang datang itu ulama besar itu. Wah, ini lembut banget itu Habib Novel cara dakwahnya. Dan ketika sudah di rumahnya beliau itu dikasih kesempatan ngomong satu persatu dengan bahasa kita dengarkan tausiah dari ini sahabat-sahabat kita itu. Jadi seakan-akan yang punya gawe itu ya bukan Habib Novel, padahal itu di rumahnya Habib Novel itu sedikit mencontoh datuk beliau itu dengan sifat yang sangat lembut, walaupun secara warna ya pasti tidak sama gitu. Dan perlu juga kita bisa belajar kebaikan itu dari siapapun. Saya ingat waktu itu lihat videonya itu salah satu vokalis slang itu, walaupun saya juga tidak begitu hafal lagu-lagunya, tapi ternyata banyak yang digandeng itu dengan ulama-ulama kita itu slang itu. Salah satu vokalisnya itu bilang, saya itu kalau di atas panggung itu jadi singa, harus tampil maksimal, harus menjiwai, saya harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan dengan tulus sehingga benar-benar masuk ke hati ini jamaahnya ini fans-fansnya itu. Oh, ini sekelas vokalis band ya punya rumus seperti itu, mestinya ustadz-ustadz punya seperti itu. Nanti yang menyampaikan kebenaran itu harus dengan hati yang ikhlas, benar-benar ingin menyadarkan orang. Masa kalah sama sekelas vokalis band? Itu saya jadi mikir, ini dapat rumus dari mana ya? Jadi memang pesan-pesan dari lagunya memang pesan-pesan yang baik. Jadi saya harus dengan ketulusan, harus dengan profesional sehingga bisa masuk ke hati ini apa istilahnya fans apa namanya? Slankers namanya. Kalau jamaah salat ada seker itu. Kalau ini slankers itu. Itu luar biasa begitu. Kita bisa belajar kebaikan dari siapapun. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah ilmu yang manfaat itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Kita bisa belajar kepada siapapun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu ahadan fi wajhi bi syai'in yakrahuhu. Rasulullah itu tidak pernah bersikap dengan siapapun menunjukkan wajahnya itu wajah yang tidak suka. Tidak pernah, sama sekali tidak pernah kepada siapapun. Soalnya nanti ini repot. Rasulullah itu saking rahmatnya kepada siapapun. Seandainya Rasulullah itu menyambut orang-orang yang berhadapan dengan beliau dengan wajah yang tidak menyenangkan, akhirnya mereka tidak suka sama Rasulullah. Ini yang bahaya. Yang tidak disukai itu soalnya Rasulullah. Ini yang bahaya. Makanya Rasulullah itu walaupun kondisi seburuk apapun, ketemu dengan orang seburuk apapun, tetap dengan wajah yang menyenangkan, tetap dengan wajah yang adem. Karena kalau seandainya Rasulullah itu dengan wajah yang menjadikan orang itu tidak nyaman, yang menjadikan orang itu membenci, ini bahaya. Karena yang dibenci adalah Rasulullah. Ini bahaya. Makanya kalau mau cerita tentang wali-wali itu jangan kepada orang yang tidak percaya. Bahaya. Satu contoh misalnya setiap Ramadan itu ada tradisi dari para habaib, para salaf. Ali Ba'alawi itu punya kebiasaan di Jumat terakhir bulan Ramadan itu ada namanya sholat qadha. Ada namanya sholat qadha. Yang menggagas adalah Syekh Abu Bakar bin Salim, buyutnya Habib Umar. Itu sebagian orang walaupun dari kalangan pesantren itu tidak setuju dengan hal yang seperti itu. Bahkan ada yang salah paham juga. Tapi ini menjadi bahaya karena yang menggagas itu seorang wali kutub. Maka saya tuh tidak pernah ngajak-ngajak orang. Begituan tidak pernah ngajak-ngajak orang. Tapi selama di Tarim saya setiap tahun melakukan itu. Saya tidak pernah ngajak-ngajak orang. Khawatir tambah justru ingkar.
ingkarnya kepada wali kutub. Kenapa? Karena kita menjelaskan kepada orang awam. Kalaupun harus menjelaskan yang sekiranya tidak ingkar sama kita, tidak ada masalah. Kasihan, ingkar sama wali kutub itu kasihan nanti. Apalagi ingkar sama Rasulullah begitu. Yaitu beberapa akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lagi akhlak Rasulullah yang sangat indah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.